Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika bersama Pranata Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang induksi magnetik atau magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik atau muatan yang bergerak. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan yang pertama kalian nanti dapat mendeskripsikan pengertian medan magnet, dapat menjelaskan pengertian induksi magnetik, dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi induksi magnet, dapat mendeskripsikan besar induksi magnetik. Yang kelima, dapat menjelaskan besar induksi magnetik. Yang keenam, dapat menentukan arah induksi magnetik. Yang ketujuh, dapat menjelaskan konsep gaya magnet. Yang kedelapan, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya magnet. Dan yang kesembilan, mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya magnet di sekitar kawat berarus. Oke, yang pertama, pengertian medan magnet. Medan magnet itu adalah daerah di mana suatu magnet mengalami gaya magnet. Jadi indikator bahwa di suatu daerah itu ada medan magnetnya, maka dia mempengaruhi magnet. Ya, atau magnet jika ditaruh di tempat tersebut akan terpengaruh. Medan magnet itu digambarkan oleh garis gaya magnet yang menyebar dari kutub utara menuju kutub selatan magnet. Kalau garis gaya listrik kan bukan dari kutub tapi dari muatan positif menuju muatan negatif. Nah, medan magnet ini ditimbulkan bisa oleh magnet permanen, bisa juga dihasilkan oleh induksi elektromagnetik atau yang dihasilkan oleh arus listrik atau muatan yang bergerak. Ya, jadi medan magnet itu bisa ditimbulkan oleh dua hal. Yang pertama oleh magnet permanen, yang kedua oleh arus listrik atau induksi elektromagnetik. Medan magnet oleh magnet permanen. Ini ada magnet permanen, maka dia akan menimbulkan medan magnet. Nah, medan magnet yang paling kuat berada di kutub magnet, di ujung-ujungnya. Ini namanya kutub magnet. Ya. Jadinya kalau magnet sendiri tidak bisa ditentukan, tidak ada tanda khusus bahwa ini utara, ini selatan, enggak. Tapi nanti ketika dia bisa bergerak bebas, maka magnet yang bisa mengarah ke utara karena pengaruh medan magnet bumi itu diberi nama kutub utara. Sedangkan bagian yang menuju ke mengarah di selatan itu namanya kutub selatan magnet. Atau digambarkan kayak gini. Garis gayanya dari kutub utara menuju kutub selatan magnet. Di dalam tentu dari selatan menuju utara. Jadi tidak terus berhenti, tidak terus. Baik dari kutub utara menuju kutub selatan. Ini yang di luar. Oke. Lanjut. Medan magnet oleh arus listrik yang kita kenal dengan nanti induksi elektromagnetik. Ya. Ini percobaan yang pertama kali dilakukan oleh Ørsted. Ini ada arus listrik, ada kawat. Kita arahkan utara selatan sejajar dengan arah kompas yang mengarah utara selatan. Oke. Ketika arusnya, kawatnya diberi arus listrik, ternyata kompasnya menyimpang. Berarti di sekitar kawat berarus listrik ada medan magnet. Indikatornya apa? Dia mempengaruhi jarum kompas. Oke. Kalau arah arusnya dibalik, tadi dari selatan ke utara, sekarang arusnya dari utara ke selatan. Ternyata menyimpangnya juga
beda. Jadi kompas yang berada di atas kawat itu akan menyimpang kutub utaranya ke arah barat. Lalu ini kutub utaranya menyimpang ke arah timur. Oke. Nah, arahnya semacam ini. Kalau arusnya arus, ini arah medan. Ada lingkaran. Arah medan dengan arah arus tegak lurus. Ini kalau arusnya ke bawah. Oke. Jika kawat tidak dialiri arus listrik, maka jarum kompas yang berada di atas kawat tidak menyimpang. Berarti tidak ada medan magnet di sekitar kawat yang tidak berarus listrik. Yang kedua, jika kawat dialiri arus listrik dari selatan ke utara, maka kutub utara jarum magnet menyimpang ke timur. Nah, jika kawat dialiri arus listrik dari utara ke selatan, maka jarum kompas utara, ya, kutub utaranya itu akan menyimpang ke arah barat. Arah medan magnet di sekitar kawat berarus listrik ditentukan oleh arah arusnya. Ya, arah medan sesuai dengan kaidah tangan kanan mengepal. Jadi kan, ketika tangan kanan kita kepalkan, maka arah ibu jari menunjukkan arah arus, sedangkan arah jari-jari menunjukkan arah medan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan berkaitan dengan arah medan di sekitar kawat berarus, kita menggunakan kaidah tangan kanan mengepal. Oke. Hukum Biot-Savart. Ini ada kawat berarus listrik, panjangnya dl. Kita hanya melihat sepanjang dl saja. Titik P berada pada jarak R dari elemen kawat berarus listrik dl. Arah arus dengan arah R itu adalah arahnya dari titik yang dimaksud ke elemen kawat berarus. Ya. Ini theta. Oke. Berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Biot-Savart tentang pengamatannya tentang medan magnet di suatu titik P yang dipengaruhi oleh suatu kawat penghantar dl yang dialiri arus listrik I, itu diperoleh kesimpulan bahwa kuat medan magnet yang kemudian disebut induksi elektromagnetik, induksi magnet yang diberi lambang B di titik P adalah yang pertama, berbanding lurus dengan kuat arusnya. Makin besar arusnya akan semakin besar B-nya. Tadi sudah, ketika arusnya berbesar maka menyimpangnya makin kuat. Ketika arusnya diperkecil, menyimpangnya makin kecil. Yang kedua, berbanding lurus dengan panjang kawat dl. Kawatnya panjang tapi yang berarus listrik. Berbanding lurus dengan elemen panjang kawat yang berarus listrik. Yang ketiga, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak P ke elemen kawat berarus. Yang keempat, sebanding dengan sinus sudut apit antara arah arus dengan garis hubung antara P ke elemen penghantar, antara I dengan R. Pernyataan ini yang dikenal dengan hukum Biot-Savart.
Nah, sekarang coba kalian tulis dengan kalimat kalian sendiri bunyi hukum Piot Shafat. Oke, kita lanjutkan. Nah, secara matematis hukum Piot Shafat dituliskan dB sama dengan KIDL sin theta per R kuadrat. Nah, K-nya mu 0 per 4 pi. Oke, kita lanjut. Induksi magnetik di sekitar kawat lurus panjang. Ini ada kawat berarus listrik panjang. Ada arus listrik mengalir kalau di gambar ini ke atas ya. Oke, titik P ada pada jarak A dari kawat. Oke. Nah, berapa sih medan magnet di titik P? Nah, dari gambar ini tampak yang pertama sin theta. Sin theta itu jauh A dibagi miringnya R. A per R. Berarti R sama dengan A per sin theta. Oke. Berarti terus yang berikutnya kot tangen theta. Kalau tangen itu jauh dibagi dekat. Kalau kot tangen berarti dekat dibagi jauh. Dekatnya min L, jauhnya A. Jadi kot tangen theta itu min L per A. Atau L-nya sama dengan min A kot tangen theta. Nilai ini R dan L kita masukkan ke dalam persamaan Biot Shafat yang tadi. Ya. Oke, nanti DL-nya. Nah, dBp sama dengan tadi kan dB sama dengan mu 0 per 4 pi I. Di sini DL ya, DL-nya diganti nih. Oke. R-nya diganti A per kosek. Jadi A per sin itu sama dengan A kosek. Kalau dikuadratkan jadi A kuadrat kosek theta kuadrat. Oke, kosek tetanya dihapus. Bilang A dibagi A kuadrat. Sisanya ini. dB sama dengan mu 0 per 4 pi I sin theta d theta per A. Berarti tinggal sekarang BP-nya sama dengan integral dari dBp. Integral dari dBp dari theta 1 sampai theta 2. Integral dari mu 0 I per 4 pi A sin theta d theta itu sama dengan mu 0 I per 4 pi A cos theta. Mulai dari theta 1 sampai theta 2. Masukkan tetanya. Kalau kawatnya lurus panjang, maka sudutnya mulai dari 0 sampai 180. Theta 1-nya 0, maaf, theta 2-nya 0, theta 1-nya 180. Maaf, balik Bapak. Theta 1-nya 0 dan theta 2-nya 180. Cos 0 itu 1, cos 180 min 1, 1 dikurangi min 1, 2. Maka induksi magnetik di sekitar kawat lurus panjang besarnya adalah mu 0 I per 2 pi A. Oke. Contoh soal. Sebuah kawat lurus panjang yang dialiri arus listrik sebesar 10 ampere dari arah timur ke barat. Besar induksi magnetik dan arah induksi magnetik di titik P yang berada di bawah kawat. Kita tentukan dulu arahnya kemana. Coba tanganmu dikepalkan, kemudian ibu jari kamu arahkan ke barat. Oke, kamu amati arah lipatan jari-jari yang berada di bagian bawahnya. Kemana? Oke, betul, ke selatan. Oke, coba kita cocokkan dengan jawaban yang ada. Oke, tadi ke
Selatan. Oke, benar berarti jawaban